Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru, anak-anakku. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai teks tanggapan. Namun, sebelumnya silakan kalian mengisi absensi dulu yang linknya seperti yang tertera pada layar dan sudah Pak Guru kirimkan di grup WhatsApp kelas. Kompetensi dasar untuk pertemuan kita kali ini adalah mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, baik yang berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Lalu, untuk indikator pencapaian kompetensi, mendata informasi berupa kritik, teks pujian, baik yang berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang didengar atau dibaca, menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis, disertai bukti pendukung, dari hasil penelitian ataupun data nasional dan lain-lain, lalu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan baik yang berupa kritik ataupun pujian terhadap sesuatu. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Memahami pengertian teks tanggapan beserta fungsinya, lalu memiliki sikap percaya diri. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan ilustrasi pada layar kalian. Di sana ada percakapan kakak beradik, di mana si kakak berbicara, cerpen ini ceritanya bagus ya dek. Lalu dijawab oleh sang adik, betul sekali kak, kalimatnya mudah dipahami. Nah, dari analisis tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya kakak beradik ini sedang menanggapi apa, anak-anak? Iya, tepat sekali, sedang menanggapi cerpen. Nah, kita masuk pada materi. Berarti di sini pengertian dari teks tanggapan itu apa? Teks tanggapan diartikan sebagai jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu karya, baik yang berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni. Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks tanggapan diartikan sambutan terhadap ucapan baik yang berupa kritik, komentar, atau sebagainya. Lalu yang kedua, apa yang diterima oleh panca indera yang berupa bayangan dalam angan-angan. Dari dua pengertian dalam KBBI itu dapat disimpulkan bahwa memberi tanggapan adalah berkomentar terhadap sesuatu berdasarkan hasil tangkapan panca indera. Nah, anak-anak, lalu apa fungsi dari teks tanggapan? Fungsi dari teks tanggapan adalah memberi penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu hal, bisa berupa karya, peristiwa, tempat, intinya dari sebuah objek. Selanjutnya, jenis dari tanggapan. Jenis dari tanggapan terbagi atas kritikan dan pujian. Baik, anak-anak, kita bahas. Yang pertama adalah kritik. Mengkritik berarti memberi masukan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan, baik buruk terhadap sesuatu yang dikritik. Perlu diketahui bahwasanya dalam memberikan kritikan itu harus dibedakan dari mengecam, memaki, atau menjelek-jelekkan. Nah, contoh dari kritikan. Sebuah cerita cerpen ini sangat bagus. Sayangnya banyak menggunakan kata asing. Sebaiknya penggunaan kata asing dicari padanan katanya agar semua orang lebih mudah memahami.
Dari kritikan tersebut dapat dianalisis menjadi kalimat cerita cerpen ini sangat bagus merupakan pengantar kritikan. Ini juga untuk memberi efek kesopanan. Lalu selanjutnya, sayang banyak menggunakan kata asing. Nah, bagian ini merupakan inti dari kritikan. Lalu, sebaiknya penggunaan kata asing dicari padanan katanya agar semua orang lebih mudah memahami. Nah, bagian ini merupakan saran dari kelemahan atau kekurangan atau kritikan. Yang kedua, selanjutnya ada pujian. Memuji berarti memberi penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik, bagus, indah, dan sebagainya. Di dalam memberikan pujian, kita tidak boleh melakukannya secara berlebihan. Contoh kalimat pujian, lukisan itu sangat indah, gradasi warna yang digunakan membuat lukisan seolah nyata. Nah, analisis dari kalimat pujian tersebut, lukisan itu sangat indah. Nah, kalimat ini merupakan bentuk dari pujian. Pujian terhadap apa, anak-anak? Iya, pujian terhadap lukisan yang indah. Lalu alasannya apa? Gradasi warna yang digunakan membuat lukisan seolah nyata. Nah, inilah yang dimaksud dengan alasan. Intinya anak-anak pada dasarnya mengkritik dan memuji merupakan kegiatan memberi pendapat. Kegiatan memberi pendapat adalah bentuk kegiatan terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut bisa berupa peristiwa, fenomena, ucapan, perbuatan, ataupun karya yang diciptakan oleh orang lain. Nah, anak-anak, di dalam teks tanggapan terdapat struktur, di mana struktur teks tanggapan terdiri atas 3. Yang pertama adalah konteks. Konteks itu berisi pernyataan umum mengenai apa yang ditanggapi penulis. Nah, letak dari konteks ini biasanya terdapat pada paragraf pertama. Struktur yang kedua adalah deskripsi. Pada struktur ini disampaikan tentang data-data yang menguatkan tanggapan. Ya. Lalu struktur yang ketiga, penilaian. Nah, struktur penilaian berisi tentang penilaian akhir terhadap apa yang telah ditanggapi. Penilaian tersebut bisa berupa kritikan, pujian, ataupun sanggahan. Nah, letak dari struktur penilaian ini biasanya terdapat di paragraf akhir. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kaidah penggunaan kebahasaan teks tanggapan anak-anak. Yang pertama adalah menggunakan bahasa deskriptif. Deskriptif berarti memerikan. Memerikan itu apa? Memerikan itu menjabarkan atau menggambarkan sesuatu. Deskripsi adalah gambaran mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari suatu objek, sehingga seolah-olah dapat dirasakan, dilihat, dan didengar secara langsung. Nah, untuk yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat yang mengungkapkan penilaian. Mengungkapkan penilaian. Penilaian apa? Penilaian seperti kritikan dan pujian. Ya, kalimat pujian seperti yang kita sampaikan tadi berisi mengungkapkan perasaan kekaguman tentang kelebihan sesuatu. Lalu yang kedua, penilaian yang berupa kritikan. Pemberian gambaran tentang kelemahan atau kekurangan yang disertakan dengan saran untuk memperbaiki kritikan. Nah, anak-anak, selanjutnya pada layar sudah Pak Guru tampilkan contoh teks tanggapan yang berjudul pergaulan bebas beserta strukturnya. Bisa dipelajari nanti. Lalu yang terakhir adalah rangkuman anak-anak. Nah, rangkuman dari pembelajaran kita kali ini, teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat atau tanggapan seseorang mengenai suatu hal, baik berupa kritikan atau pujian yang disertai dengan alasan yang logis. Struktur teks tanggapan meliputi konteks, deskripsi, dan penilaian. Kebahasaan teks tanggapan menggunakan bahasa deskriptif dan kalimat penilaian. Nah, sebagai penguatan di rumah, Bapak sudah memberikan tugas yang linknya seperti yang tertera pada layar dan sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp kelas. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini.
Selamat belajar. Semoga sukses selalu, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.